Bapak Indonesia, Indonesia mengaji di pagi hari ini langsung saja. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya oleh semuanya ya. Zoom-nya boleh diaktifkan videonya tapi tidak di-on-kan audionya karena kita langsung saja memanggil ada adik Muhammad Najahudia Afifur Rahman Al-Hafiz dan juga ada Bunda Dahlia Andayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan adik Naja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali. Pagi hari ini sehat semuanya, Bunda dan juga adik ya. Masya Allah sehat, Alhamdulillah kakak sehat semuanya. Alhamdulillah. Penasaran nih puasanya adik Naja gimana? Puasanya alhamdulillah full. Alhamdulillah masih lancar selalu ya. Senang banget. Ini banyak sekali peserta Zoom yang menanti-nantikan adik Naja. Banyak yang mengirimkan salam dan juga doanya. Oke, boleh disapa-sapa dulu adik Naja untuk teman-teman yang ada di Zoom kali ini. Boleh ya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan ini ya sebagai pemberitahuan untuk teman-teman semuanya yang saat ini hadir di Zoom, beliau ini pernah mendapatkan penghargaan ya dari Menteri Pendidikan sebagai siswa berprestasi di bidang agama Islam tahun 2018. Juara 2 juga lomba hafalan Al-Quran ya, ini juz 30 antara sekolah di SD Kecamatan Selaparang tahun 2018. Finalis 5 besar Hafiz Indonesia 2019 di salah satu TV nasional RCTI. Kemudian juga pernah meraih penghargaan Aqua Hafiz Indonesia 2019 dan juara 1 STQ Kota Mataram 2020. Masya Allah, adik Naja ya, banyak sekali penghargaan yang sudah dicapai. Jadi pingin tahu Bunda bisa melahirkan sosok generasi yang robbani ya, pecinta Al-Quran seperti itu. Ada sesuatu atau nyidam apa Bun dulu Bunda atau gimana ini Bunda ceritanya? Sedikit dulu ya Bun. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ini anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya kita sebagai manusia hanya berikhtiar, Kak ya. Jadi semua itu atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas ridhonya. Jadi jika Allah ridho, kita akan dikasih jalan kemudahan, kita akan dikasih keistiqomahan. Nah, itulah yang selalu kita berdoa sebagai orang tua gitu, dengan kondisi anak-anak kita dengan berbagai macam karakter. Kita sebagai orang tua harus bisa memaksimalkan potensi dari anak-anak kita. Dan ini anugerah betul-betul Kak, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ditanya bagaimana caranya, yaitu Allah yang memudahkan semuanya. Ya Allah. Gitu. Semua memang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, salah satu-satunya yang memang bisa kita gantungkan bersama. Ada potensi yang bisa dilihat oleh orang tua dulu seperti apa sih Bun yang memang sudah nampak dari adik Naja ini? Iya, jadi karena memang kami dari keluarga yang mungkin bukan dari pondok pesantren, dan saya dengan bapaknya Naja ini juga belum menghafal Al-Quran begitu. Jadi ketika kami hamil dulu, karena Naja ini anak pertama, itu kami nggak muluk-muluk cita-citanya gitu. Kami hanya berdoa kepada Allah supaya jika kami punya keturunan, anak kami ini punya ilmu agama yang lebih baik daripada kami gitu. Termasuk dengan Al-Quran juga, supaya mereka lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Nah, ketika mengandung itu kami sering memperdengarkan ayat suci Al-Quran. Tujuannya waktu itu terus terang bukan untuk dihafal, diperdengarkan itu,
tapi untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu sendiri yang Allah sebutkan di salah satu ayat di dalam Al-Quran itu adalah syifa gitu. Jadi kami menggunakan Al-Quran itu untuk terapi adik Najah yang kata dokter pada saat itu ini ibu kandungannya lemah gitu. Jadi kami kembali lagi kepada Al-Quran. Alhamdulillah lahir pun Najah dengan kondisi yang memang tidak kita harapkan seperti anak-anak pada umumnya. Nah, itu juga membuat kami untuk kembali lagi menggunakan Al-Quran sebagai syifa untuk adik Najah. Gitu. Alhamdulillah apa yang kami lakukan secara tidak sengaja itu artinya tidak sengaja dalam arti tidak sengaja agar Najah menghafal Al-Qur'annya itu malah Allah berikan kemudahan untuk Najah menghafal Al-Qur'an. Nah, itu mulai terlihat itu sejak Najah umur 3,5 tahun, Kak. Jadi sudah mulai terlihat walaupun dengan kondisi Najah saat itu tidak bisa berbicara yang lancar, baru 1-2 kata, tapi ketika dia mengikuti bacaan ayat kursi yang saya bacakan sebelum Najah tidur. Nah, di situ mulai kelihatan kenapa kalau Al-Quran yang diperdengarkan ayat-ayat itu cepat dan bisa Najah ulangi gitu. Nah, itu kelihatan, oh Najah ini alhamdulillah dia bisa berbicara dengan lengkap, dengan lancar. Seperti itu Bunda, tapi itu juga kami belum ngeh gitu kan. Belum kita kepikiran dia bakal menghafal Al-Quran, terlebih lagi dengan kondisi Najah seperti ini Bunda. Jadi jauhlah pikiran kita untuk dia bisa menghafal Al-Quran gitu. Sampai dengan usianya 8 tahun, baru kita diberi info sama gurunya di sekolah bahwa Najah ini dia punya hafalan yang mungkin katanya gitu, tolong dibimbing terus. Nah dari situ Bunda, jadi mulai dibimbingnya itu dari umur 8 tahun. Alhamdulillah 10 bulan Najah selesai hafalannya 30 juz. Nah seperti itulah Kak ininya. Masya Allah. Ceritanya Najah. Ini membuat kita merinding ya. Mungkin dari kita yang memiliki, mohon maaf ya Bunda, fisik yang sempurna dan lain sebagainya, itu masih memiliki rasa ketakutan untuk menghafal Al-Quran, terus mengulang-ulang, aduh kayaknya nggak hafal-hafal. Ketika memang ya orang tua menginginkan anak-anaknya ya, mungkin ada beberapa orang tua yang terlalu memaksakan, memforsir ya, punya target-target hafalan. Tetapi qadarullah begitu, ini semua adalah ya sebuah campur tangan dari Allah begitu ya, untuk memudahkan adik Najah bisa menghafal Al-Quran tanpa ada tuntutan sedikit pun dari orang tua begitu nggih Bunda. Masya Allah. Masya Allah. Baik, jadi pingin mendengarkan adik Najah, boleh ya sedikit begitu supaya teman-teman ini yang sangat rindu ini, karena teman-teman bukan hanya para orang tua ya, di sini juga banyak sekali adik-adik yang sudah masuk di Zoom dari Indonesia Mengaji kita di pagi hari ini. Sedikit aja, adik Najah boleh ya baca surat pendek gitu supaya kita semakin berkah nih acara di pagi hari ini. Mohon izin ya Bunda, adik Najah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dan yang perlu diinformasikan juga untuk adik-adik, kalau adik Najah ini ya, bisa menyebutkan halaman bahkan menerjemahkan ayat yang dibacanya. Seperti itu nggih, Bunda ya. Masya Allah. Jadi kita Masya Allah dengan izin Masya Allah. Allah ya. Masya Allah. Dan jadi kita ingin tahu di studio kami juga sudah menghadirkan salah satu ustadz yang akan membantu kami ya. Ada Ustadz Mas Huda SPD Al-Hafiz. Kita mau minta tolong Ustadz, boleh ya bersama dengan adik Najah. Ini supaya peserta semakin termotivasi gitu ya. Ini bukan tes-tes ujian nasional ya Ustadz dan juga adik-adik. Tapi pingin tahu saja untuk menghafal Al-Quran begitu ya. Kita akan melihat langsung. Sambung ayat ya Ustadz ya. Ustadz sudah siap? Oke, adik Najah dan Bunda izin ini sudah ada Ustadz yang akan mencoba ya sambung ayat bersama dengan adik Najah. Silakan Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adiknya Najah. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi merinding ini ya. wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Nusa Tenggara ya? Nusa Tenggara Ya, Barat dari ya? Nusa Tenggara Barat, Masya Allah. Lombok, Mudah-mudahan saya Mataram. nanti bisa berkunjung ke sana, bisa mampir ya, boleh ya? Insya Allah Oke. ditunggu Ustaz. Iya, Masya Allah. Eh, Satu soal ya, soal pertama ya. Bukan soal pertama ya. Masya Allah, saya ini merinding walaupun saya sudah pernah menghafal begitu ya. Mungkin hafalan saya tidak semungkin adik Najah begitu ya. Saya banyak belajar nanti mudah-mudahan bisa motivasi ya saya pribadi untuk terus menghafalkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Barakallah, Masya Allah, luar biasa. Saya jadi gimana begitu ya? Tadi juz berapa Mas Najah? Ada di juz 4. Masya Allah.
Surat apa? Al-Imran. Ali Imran, Masya Allah. Boleh sedikit dijelaskan nih kepada teman-teman semuanya apa isinya yang ayat yang dibaca tadi? Dan bagaimana kamu sampai ingkar kepada ayat-ayat Allah? Padahal Rasul Muhammad ada di sisimu, Masya Allah. dan supaya dia membimbingmu kepada jalan Allah yang memberi petunjuk lagi kepada jalan yang lurus. Oke, terima kasih. Luar biasa Adik Najah, Masya Allah. Ibrah kita ya, bagaimana, ini saya bacakan terjemahnya, saya masih membaca ini ya. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir kepada ayat Allah, ingkar kepada ayat Allah, dibacakan kepada kamu. Dan Rasulullah SAW pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan inspirasi dari Adik Najah, diberikan semangat bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran dari orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan Adik Najah. Terima kasih Mbak Fi ya. Cukup insyaallah untuk Cukup ya, Ustadz ya. Okay. Masya Allah. Ini juga membuat kita merinding dan kita seperti langsung tertunduk muhasabah, langsung auto seperti itu ya Ustadz ya. Dan juga Bunda dan Adik Najah, karena saya pun pribadi masih mencoba untuk menghafal ya sampai detik ini. Setua ini kayaknya kalah banget sama Adik Najah gitu ya, merinding sekali. Ini untuk ayah bunda, jadi membuat termotivasi ya kita untuk selalu senantiasa menghafal bersama dengan putra-putri tercinta. Oke, Bunda, kalau seperti ini ya kita melihat, kok saya jadi terbayang dengan ucapan Syekh Ali Jabir ya, ketika kita diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ini guru besar kita juga mengatakan itu Masya Allah, otak kita itu bisa seperti scan untuk Al-Quran, scan untuk apapun begitu ya. Dan Masya Allah kalau kita melihat tadi prosesnya Adik Najah ya, begitu hafalan, kemudian juga mentilawahkan Al-Qurannya. Masya Allah kita seperti melihat Adik Najah itu ada Al-Quran yang langsung di-scan ya oleh Adik Najah, langsung diucapkan begitu oleh beliau. Masya Allah, ini jadi ingin tahu Bunda, memotivasinya seperti apa Adik Najah? Kalau tadi kita dengar cerita, itu secara tidak sengaja Mbak Fe, Masya Allah ya, karena memang dilantunkan ayat suci Al-Quran mulai dari proses kehamilan sampai persalinan. Kemudian qadarullah ya, dokter sudah memberikan diagnosa dan meyakini bahwa Al-Quran adalah syafaat. Tapi untuk setiap harinya hingga detik ini, itu gimana sih Bunda? Kita jadi penasaran sekali ini, silakan. Ya, Masya Allah. Bismillah. Saya coba jawab ya, Kak. Jadi memang ketika kita niat lillahi ta'ala untuk menghafal Al-Quran, dari situ kita harus mulai menanamkan di diri kita kedisiplinan dan keistiqomahan gitu. Karena ketika Al-Quran itu sudah dihafalkan, walaupun memang bukan kami sendiri orang tuanya yang menghafal duluan. Ya, jadi ini kalau kita review ke belakang, kita ini ceritanya itu terbalik Kak Fe. Terbalik dalam artian ketika kita menginginkan anak kita hafal Al-Quran, yang kita dengar dari acara-acara parenting gitu kan, bagaimana untuk mendidik anak, menanamkan anak supaya anak mencintai Al-Quran, mau menghafal Al-Quran dan istiqomah dengan Al-Quran, itu katanya dari kita sendiri sebagai orang tua harus memberikan contoh atau teladan terlebih dahulu, baru meminta anak kita untuk menghafal. Namun di sini terbalik kalau kita lihat kisah hidupnya Adik Najah ini. Malah yang duluan menghafal itu Adik Najah, dan kami jadi termotivasi ingin seperti Adik Najah. Jadi orang tuanya sendiri ini yang termotivasi. Kami belajar lagi, membuka lagi Al-Quran, kemudian manggil guru lagi untuk kami belajar. Itu semua untuk mengimbangi Adik Najah.
Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, itu semua Allah mudahkan jalannya gitu. Dengan kondisi adik Najwa yang sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran, itu jadi itu memaksa kami untuk kamilah memang yang menjadi matanya adik Najwa gitu Kak. Masya Allah, Jadi Masya Allah. setiap kali Najwa murojaah, karena Najwa tidak bisa membaca Al-Quran, Najwa tidak pernah melihat mushaf ayat per ayatnya, jadi saya yang selalu menyebutkan, ini sekarang Najwa lagi di halaman segini. Jadi apa yang saya lihat itu saya audiokan, saya suarakan Kak. Najwa sekarang lagi di halaman ini ada ayatnya segini sampai segini, itu selalu yang saya lakukan. Tanpa sengaja itu juga terekam Kak V sama adik Najwa ini. Masya Allah, Nah, Masya itu Allah. makanya sering kami tanyakan bagaimana dengan Najwa yang tidak bisa. Biasanya kita kalau menghafal, Kak P kan kita punya apa ya, fotografik ya. Jadi kita kalau menghafal itu yang terbayang itu misalnya kita hafal apa nomor-nomor gitu yang terbayang kan Betul. apa yang kita lihat angkanya. Hmm. Tapi kalau ada Najwa itu tidak bisa tahu itu angka, tapi dia bisa tahu gitu dari audio, dari apa namanya Oh, Masya Allah, yang sering Masya saya Allah. sebutkan gitu. Nah Secara itu terus audio. saya lakukan berulang-ulang seperti itu, dan dalam satu hari itu sampai sekarang pun ketika Najwa sudah menghafal, insya Allah mungkin orang bilang mungkin, tetap yang kami lakukan itu adalah membuatkan satu jadwal khusus yang saya orang tuanya, kalau enggak bapaknya, saya sendiri itu ngaji bersama sampai saat ini. Sampai saat ini juga masih saya tasmi, Kak Fu. Jadi walaupun Najwa tuh udah nggak lihat mushaf dari memang sejak awal dia menghafal tidak pernah lihat mushaf, tapi tetap kami simak dia. Ya, tetap seperti itu dan insya Allah seumur hidup kami akan lakukan seperti itu. Walaupun sekarang Najwa sudah masuk ke hafalan hadis, tapi tetap itu waktu dalam satu hari itu nggak boleh enggak, di siang sampai sore itu kita ngaji bersama. Nah itu yang bentuk-bentuk apa namanya keseriusan kita, keistiqomahan kita bersama dengan Al-Quran. Tidak semata-mata sesudah hafalan ya sudah, nah besok juga nggak usah hafalan kan masih ingat, nggak seperti itu. Jadi beratnya itu Kak P, beratnya itu menjaga hafalan Al-Quran itu setiap hari, nggak boleh bosan, malah harus terus kita semakin cinta sama Al-Quran. Seperti adik Najwa ini Kak P, dia masih kecil, tapi dia tuh sangat mencintai Al-Quran. Jadi kalau Najwa sampai terlupa, jangankan satu ayat Kak P, satu harakat aja dia salah, misalnya lahu dibaca laha, dia sudah menangis. Ya Allah, ya Allah. Tadi waktu Najwa murojaah yang satu juz itu tadi Najwa salah di ayat ini aja bilang laha, padahal lahu, tapi sudah Najwa perbaiki. Seperti itu Kak Fe, dia ketakutan sekali kehilangan satu huruf hafalannya. Apalagi kalau dia lupa satu ayat itu dia bisa nangis. Mama Najwa lupa, nangis seperti itu Kak Fe. Dan itu kami sebagai orang tuanya jadi seperti cukup termotivasi gitu. Ya. Iya, Masya Allah. Iya, jadi terbalik malah Kak Fe. Kita ya Allah, anak saya seperti ini udah sebegitu cintanya. Apa kabar dengan kami gitu. Kita kan suruh aja, ayo aja hafalan aja simak. Gampang bagi kita hanya menyimak Kak P dengan mata kita. Tapi ketika adik Najwa ini yang sudah menghafal aja lupa, dia nangis. Masya Allah, itu rasanya kami itu, dan kami sekarang insya Allah mencoba deh kita menghafal Al-Quran gitu kan. Dulu hanya menyimak-nyimak, tapi lama-lama termotivasi juga gitu. Pengen seperti Najwa juga, cintanya sama Al-Quran seperti itu Kak Fe. Jadi memang harus kita biasakan gitu. Jadi kita biasakan, kita sediakan satu waktu insya Allah gitu. Dengan kondisi apapun. Karena Al-Quran itu kan kata Allah mujizat ya. Jadi Allah akan memberikan hafalan kepada siapa yang Allah kehendaki gitu kan. Nah, jadi kita harus biasakan mulai belajar istiqomahnya itu. Mulai dari kita sendiri yang mengajarkan. Gitu mungkin Kak Fe. Masya Allah, dan qadarullah ya, Allah juga cukup memudahkan begitu ya Bunda kepada adik Najwa dalam menghafalkan Al-Quran. Dan ini membuat kita semuanya semakin termotivasi ya untuk para peserta Zoom
dan juga semuanya yang mungkin hadir di studio kita di pagi hari ini. Masya Allah, Bunda, boleh tidak ini sedikit saja kita mungkin di akhir ya memberikan doa kepada kita semuanya, adik Najah mungkin yang memimpin ya, supaya lebih berkah acara kita pada pagi hari ini dan juga semoga hafalan kita semuanya ya, ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Silakan Bunda dan juga adik Najah. Ya, adik Najah doa kita aminkan ya. Adik Najah aja, kita yang aminkan. Rabbana ma kasabat fa'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin, amin, Bismillahirrahmanirrahim. amin ya robbal alamin. Adik Najah, terima kasih ya sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Sehat selalu Bunda. Banyak sekali juga message yang sudah masuk ya di kolom chat. Itu banyak sekali yang mendoakan adik Najah. Semoga sehat. Terima kasih. Terima kasih doanya. Masya Allah, tabarakallah untuk Bunda perjuangannya. Semoga istiqomah selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga nggih, Bunda. Sama-sama kita saling mendoakan ya Bunda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Wafa Indonesia di pagi hari ini. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh adik Najah dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit ya. Terima kasih semuanya. Terima Tetap kasih, semangat. Bunda. Semoga puasanya lancar. Iman ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi proses menghafal, tetap semangat. Ayah bunda yang membimbing anaknya menghafal Al-Quran, tetap semangat. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.